Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara memprogram atau membuat water flow meter dengan menggunakan sensor water flow. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan untuk sensor water flow-nya, yang dimana sudah saya hubungkan dengan Arduino Uno dan ditampilkan dengan LCD display 20x4 ya di sini, dengan menggunakan I2C. Jadi kaki yang digunakan untuk LCD I2C-nya itu hanya 4 pin saja, yaitu VCC, ground, SDA, dan SCL. Nah, kemudian untuk water flow-nya ini juga terdiri dari 3 pin. Nah, nanti saya akan tunjukkan juga untuk bagaimana cara wiringnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk cara kerja dari alatnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk water flow sensornya ini di dalamnya sudah ada semacam kipas di dalamnya. Jadi bentuknya seperti kipas seperti itu. Jadi jika nanti berputar, dia akan membaca rate atau kecepatan aliran airnya sama volumenya. Jadi volume yang sudah mengalir lewat water flow sensor ini sudah berapa mililiter ya, dalam satuannya mililiter. Sedangkan untuk kecepatan alirannya ini satuannya berupa liter per menit ya teman-teman. Jadi per menitnya itu dia sudah mengeluarkan berapa liter gitu untuk kecepatannya. Nah, di sini ada anak panahnya. Jadi bisa dilihat dari sensornya ini ada anak panah. Jadi harus diikuti aliran airnya itu mengikuti anak panahnya ini ya. Jadi kalau anak panahnya ke sini, aliran airnya berarti dari sini masuknya, baru keluar dari sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah siapkan untuk baskom. Di sini baskomnya dan ini airnya. Nah, sekarang saya akan coba untuk memberikan air di dalam water flow sensornya ya. Dan diperhatikan untuk tanda anak panahnya, untuk alirannya, apakah nanti rate flow meternya dia terbaca dan volumenya dia juga bertambah ya. Nah, bisa dilihat bahwa rate-nya sudah terbaca di situ, dan untuk volume dari airnya pun dia juga bertambah terus. Nah, di sini untuk takaran air yang saya gunakan ini sekitar 500 ml. Nah, kita lihat nanti terbaca volumenya dia berapa ya, apakah bisa terbaca 500 ml. Nah, saat dicoba ternyata yang terbaca volumenya hanya 340 ml ya. Jadi kenapa hasilnya bisa kurang? Karena kemungkinan saat saya menuangkan airnya ke dalam water flow sensornya itu banyak yang tumpah, jadi tidak masuk ke dalam water flow sensornya, sehingga mengurangi volume yang ada di water flow meternya ini. Jadi tidak akurat akhirnya, karena saat saya memasukkan airnya banyak yang tidak masuk ke water flow sensornya. Nah, tapi di sini sudah terbaca volumenya 340 ml dan rate-nya pun tadi juga terbaca ya, tergantung dari kecepatan aliran air yang masuk. Nah, sekarang kalau misalkan Arduino-nya ini saya matikan atau saya reset, dia nilainya akan masih tersimpan ya, karena di sini saya gunakan fungsi EEPROM di dalam programnya. Jadi volumenya ini tidak akan hilang, jadi dia akan terus tetap ada. Nah, sekarang saya akan coba reset untuk Arduino Uno-nya. Nah, bisa dilihat setelah saya reset hasil volumenya pun masih 340 ml. Kalau misalkan saya matikan, kemudian saya nyalakan, nah hasilnya pun tetap sama, volumenya dia akan tersimpan, karena volume dari flow meternya ini saya simpan di EEPROM dari Arduino Uno nya, jadi tidak akan hilang volume yang sudah terbaca dari water flow meternya ini. Jadi meskipun kalau mati lampu atau ada kondisi darurat yang mengharuskan listriknya mati, datanya dia masih akan tersimpan di dalam EEPROM Arduino Uno nya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana wiringnya dan bagaimana cara programnya. Jadi tonton terus video saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye bye. Oke, saya tunjukkan untuk cara wiringnya ya. Jadi cara wiringnya dari water flow sensor itu ada 3 kabel, yaitu merah, hitam, dan kuning. Merahnya ini dihubungkan ke VCC atau 5 volt.
Nah, hitamnya ini dihubungkan ke ground, kemudian untuk yang warna kuningnya dihubungkan dari pin 2 Arduino Uno. Kemudian di sini saya sediakan juga untuk tombol reset yang berada di pin 10, saya hubungkan dengan ground untuk pin satunya. Jadi menggunakan fungsi input pull up, di mana ketika tombol ini ketika ditekan akan mereset nilai volume dari water flow sensornya ya. Jadi nilainya menjadi 0, tidak tersimpan lagi. Tersimpannya pun menjadi 0, seperti itu. Dirubah menjadi 0 nilainya. Nah, kemudian untuk LCD-nya ini SCL-nya dihubungkan ke pin A5, SDA-nya dihubungkan ke A4, VCC-nya dihubungkan ke 5 volt, ground-nya dihubungkan dengan ground. Nah, jadi seperti itu untuk cara wiring-nya. Selanjutnya saya akan tunjukkan untuk cara programnya. Jadi sebelum kita program, terlebih dahulu upload untuk EEPROM_clear ini ya. Jadi program ini bisa didapatkan di file, kemudian pilih example, pilih EEPROM, lalu klik yang EEPROM clear ini. Fungsinya untuk menghapus simpanan EEPROM yang sudah tersimpan di Arduino Uno. Jadi sebelum kita program ini, kita harus program dulu yang namanya EEPROM clear ini ya. Nah, jadi upload program EEPROM clear ini, baru kita upload yang ini tadi, yang program utamanya. Nah, kalau misalkan sudah selesai di-upload, baru kita upload untuk program yang utamanya ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah program utamanya. Nah, ini adalah pendeklarasian untuk penyimpanan ke EEPROM-nya, ini untuk nulis ke EEPROM-nya, dan ini untuk membaca EEPROM-nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, untuk program dari water flow sensornya. Jadi nanti kalau misalkan LCD-nya itu menggunakan alamatnya 0x27, bisa diganti di sini 0x27. Kalau misalkan menggunakan LCD-nya 16x2, tinggal di sini nanti diganti 16x2. Nah, jadi untuk penyimpanan EEPROM-nya ini menggunakan fungsi sendiri ya. EEPROM berat karena nilainya itu lebih dari 255. Jadi kita harus buat fungsi EEPROM-nya seperti ini agar bisa tersimpan nilainya lebih dari 255. Nah, jadi ini adalah fungsi untuk pembacaan dari push button-nya, di mana dia akan mereset nilai dari volume airnya. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah fungsi untuk pembuatan water flow meternya. Mulai dari flow rate-nya, ini adalah rumus dari flow rate-nya, dan kemudian ini adalah flow milliliters-nya. Jadi ini adalah fungsi untuk menghitung volume yang masuk di water flow sensornya. Nah, jadi seperti itu untuk wiring dan program dari water flow sensor ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat untuk programnya, teman-teman tinggal buka saja di deskripsi. Di situ saya taruh link untuk download Arduino-nya ya, program Arduino-nya. Jadi teman-teman bisa download di situ ya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel.